Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton atau sudah klik video ini. Dan aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube aku. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa subscribe dulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi video kali ini kita akan membahas soal kompetensi manajerial untuk teman-teman pejuang P3K tahun 2023. Nah, di sini soal nomor satu, nanti tuh kita akan membahas soal khusus manajerial. Jadi teman-teman jangan sampai nggak nonton video aku karena akan ada pembahasan-pembahasan supaya teman-teman bisa lolos P3K tahun 2023. Nah, nanti akan ada 5 soal yang bakal aku share. Jadi teman-teman harus selalu aktif dan harus selalu nonton channel YouTube aku supaya teman-teman nggak ketinggalan. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan jangan lupa subscribe, kemudian share ke teman-temannya. Oke, aku akan mulai soal yang pertama, yaitu soalnya seperti ini. Nah, soal nomor satu, teknologi menjadi salah satu instrumen yang membantu pekerjaan saya, sehingga dalam hal ini, kira-kira itu apa jawabannya? Yang A, saya tergantung sepenuhnya pada teknologi. Kemudian yang B, tetap selektif. Yang C, menggunakan teknologi sesuai yang saya butuhkan saja. Kemudian yang D, memantau perkembangannya dan terus belajar untuk mengetahui semua teknologi yang ada. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya, untuk soal manajerial. Nah, soal manajerial itu nanti intinya akan ada eh, jawaban skor 5, 4, 3, 2, dan 1. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa supaya teman-teman itu bisa mengerjakan dengan baik. Ya, oke. Nah, di sini teman-teman harus bisa pastikan bahwa teman-teman itu paham dan mengetahui soalnya dengan baik. Soalnya apa sih? Inti dari soal tersebut apa sih? Harus teman-teman tahu. Nah, di sini ini kan ada intinya adalah teknologi itu bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, terus teman-teman gimana supaya teman-teman itu bisa mengerjakan sesuai dengan teknologi yang ada dan teknologi tersebut itu terus berkembang, ya. Oke. Berdasarkan soal ini, teman-teman itu harus seperti apa menyikapi teknologi yang ada. Duh, suaranya mau habis ya, teman-teman. Mohon maaf, semalam habis ngajar juga. Oke, untuk soal manajerial, skor tertinggi adalah 4 dan ada 25 soal untuk soal manajerial. Skor tertinggi 4, kemudian ada skor 3, 2, dan 1. Nah, bagaimana teman-teman dalam memilih skor 4 dan 3 supaya teman-teman itu bisa memastikan itu jawabannya adalah jawaban yang positif. Kemudian kalau skor 1 dan 2 itu jawabannya untuk mengarah ke jawaban yang kurang solutif atau jawaban yang negatif. Oke, nah di sini itu kan karena ada teknologi, berarti teman-teman apakah akan tergantung sepenuhnya? Berarti kan tidak ya. Meskipun ada teknologi, teman-teman itu jangan sampai tergantung sepenuhnya dengan adanya teknologi tersebut. Oke, kemudian yang B tetap selektif. Iya, kita juga perlu tetap selektif. Dengan adanya teknologi, kita itu harus bagaimana? Kemudian yang C menggunakan teknologi sesuai yang saya butuhkan saja. Oke, ini juga bagus. Berarti tidak semuanya dia itu menggunakan teknologi ya, teman-teman ya. Oke, mohon maaf aku tulis dulu nama aku supaya videonya itu tidak di-re-upload oleh orang lain. Ini benar-benar video aku murni Tias Widi Rahayu. Teman-teman silakan follow Instagram aku Tias Widi Rahayu, akan banyak tryout dan soal-soal di situ. Kemudian ada juga aku selalu update terkait bimbel. Kemudian yang dia memantau perkembangan dan terus belajar untuk mengetahui semua teknologi yang ada. Oke. Nah, kita lihat soal yang ini kan soalnya mengarah ke teknologi. Kemudian kita harus memilih jawaban yang paling positif. Jawaban yang paling positif kan ada di D. Kenapa di D? Di D, kita tetap memantau perkembangan teknologi dan terus belajar untuk mengetahui teknologi yang ada. Oke, itu benar. Skornya 4. Kemudian skor 3, 2, dan 1 yang mana? Kita bisa menggunakan teknologi sesuai yang saya butuhkan saja. Berarti itu selektif ya, teman-teman. Berarti ini skornya 3. Selektif juga bagus, skornya 2.
dan yang A skornya 1. Begitu ya teman-teman. Intinya skor yang tertinggi ada di D. Karena kita tetap memantau perkembangan dan terus belajar dengan teknologi yang ada supaya kita nggak ketinggalan zaman atau tidak kudet. Oke, soal yang nomor 2. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya itu akan gimana? Yang A mencari kambing hitam, penyebab masalah. Kemudian yang B akan bertanggung jawab. Kemudian yang C membiarkan masalah tetap berlangsung, yang dia melihat dulu adakah orang lain yang bersalah. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini memang soalnya itu nggak terlalu susah ya, tapi teman-teman juga harus bisa memilih jawaban yang paling benar dan harus jawabannya yang selektif. Di sini ketika ada muncul suatu masalah, berarti teman-teman dan ada kaitannya dengan pekerjaan gitu kan, dan teman-teman kewajiban teman-teman itu bagaimana? Apakah menghindari masalah atau teman-teman itu eh, akan mencari kambing hitam? Kayaknya kalau mencari kambing hitam itu tidak tepat ya. Akan bertanggung jawab itu tepat. Kemudian yang C membiarkan masalah tak berlangsung, berarti kita tidak peka terhadap masalah, ini salah ya. Kemudian yang dia melihat dulu adakah orang lain yang bersalah, itu juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, skornya 4. Karena di sini kita juga harus tetap bertanggung jawab dan ikut aktif dalam menyelesaikan itu. Jangan sampai mencari kambing hitam, ini skornya 1. Kemudian membiarkan masalah, skornya 2. Skor 3 melihat dulu adakah orang yang bersalah. Seperti itu. Ya, intinya manajerial kita harus mencari jawaban yang paling positif, yang paling solutif dan paling efektif untuk bisa diselesaikan. Seperti itu. Ya. Jangan sampai lupa karena soal manajerial, soal sosiokultural itu kan banyak skornya, banyak poinnya dan soal wawancara. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Oke, soal nomor 3. Ada sebuah diskusi dengan tim kerja yang terdiri dari rekan-rekan Anda di kantor. Biasanya saya itu akan seperti apa? Oke, yang A, pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi. Kemudian yang B, lebih banyak mendengar dan berbicara sekedarnya. Yang C, jika perlu bicara, maka saya utarakan. Jika tidak, maka saya cukupkan. Cukup mendengarkan. Kemudian yang D, mengamati sejenak lalu aktif berpendapat. Oke, yang namanya diskusi dalam tim berarti kita jangan hanya diam saja. Kalau bisa kita juga aktif dalam mengutarakan pendapat supaya apa? Supaya kedepannya juga kita bisa gitu kan, bisa aktif dalam diskusi itu dan kita bisa ikut berpartisipasi gitu ya teman-teman ya. Minimal kita bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan jawaban yang benar atau kita juga bisa memberikan apa yang bisa menjadi solutif gitu, yang bisa solusi untuk kinerja kita bersama. Kalau pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi itu juga sebenarnya benar. Kemudian lebih banyak mendengar dan berbicara sekedarnya juga boleh. Jika perlu bicara maka saya utarakan, jika tidak maka saya cukup mendengar. Itu juga bagus, tapi yang paling bagus adalah kita mengamati sejenak lalu aktif berpendapat. Ya, kita lihat dulu sikonnya seperti apa baru kita utarakan. Pendengar dan pengamat yang baik sebenarnya boleh-boleh aja. Lebih banyak mendengar. Ya sebenarnya skor 4 ada di D, kemudian skor 3 ada di C. Jika perlu bicara maka saya utarakan, jika tidak cukup mendengarkan. Kemudian yang B skornya 2, lebih banyak mendengar dan berbicara sekadarnya. Dan skor 1 adalah kita bisa menjadi pendengar dan pengamat yang baik, tapi kita tidak mau mengutarakan diskusi tersebut. Oke. Ya, jadi jawabannya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada jawaban yang kurang sinkron, silakan tulis aja di kolom komentar supaya aku bisa baca. Oke, soal nomor 4 kita lanjut soal berikutnya. Jadi teman-teman jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Karena apa? Sayang banget kan jika teman-teman itu tidak bisa mengerjakan dengan baik. Oke, soal nomor 4. Seandainya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama sekelompok yang telah terbentuk, ketika menghadapi masalah tersebut, saya itu akan gimana? Ya, saya itu akan gimana? Yang A, saya akan mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. Kemudian yang B, saya akan meminta pertimbangan teman dekat saya. Kemudian yang C, saya akan meminta pertimbangan keluarga.
Yang D, saya akan meminta pertimbangan senior di kantor. Jadi di sini teman-teman itu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan, ya, yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk. Ketika menghadapi masalah tersebut, saya itu akan gimana? Yang A, saya akan mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. Oke, itu bagus. Berarti kita sebelum mengambil kepercayaan itu, kita lihat sisi positif dan sisi negatifnya dulu, supaya kita ke depannya juga tidak salah kaprah atau tidak salah pandang gitu, tidak salah memilih langkah. Kemudian yang B, saya akan meminta pertimbangan teman dekat. Oke, boleh juga, tapi kalau teman dekat takutnya itu malah menjatuhkan kita, jadi kita it's okay, kita bisa uh, diskusi dengan keluarga atau dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang B, yang C itu saya akan meminta pertimbangan keluarga. Oke, boleh juga. Kemudian yang D, saya akan meminta pertimbangan senior kantor. Sebenarnya kalau senior kantor juga sebenarnya itu juga bisa menjatuhkan, tapi juga bisa menjadi solutif. Tergantung itu senior kita bentrok dengan kita atau tidak. Ya, jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah kita dengan diri sendiri dulu. Ya, sesuai dengan sudut pandang kepentingan, apakah itu menjadi tanggung jawab kita akan berkepentingannya untuk kita sendiri, atau itu akan menjadi bumerang diri sendiri atau tidak, gitu. Kemudian saya akan mempertimbangkan dengan teman dekat. Sebenarnya jangan teman dekat, tapi lebih tepat dengan keluarga. Ya, kemudian teman dekat, dan yang terakhir adalah teman kantor. Takutnya teman kantor juga menghancurkan diri kita, gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke? Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, jika ternyata ide ataupun gagasan Anda tidak diterima atau didukung oleh unit Anda, maka yang akan Anda lakukan adalah gimana? Yang A menerimanya dengan lapang dada, yang B tidak menerimanya, yang C bersikap biasa saja, yang D tidak peduli karena sudah biasa rapat diselenggarakan hanya untuk formalitas. Sebenarnya bukan seperti itu ya teman-teman ya, namanya rapat pasti itu kan apa ya, intinya kita diskusi bersama ya, bukan untuk diskusi pribadi ya teman-teman ya. Jadi usahakan adalah kita bisa menerima semuanya dengan baik seperti itu. Dan bukan hanya diibaratkan itu formalitas, itu tidak, tapi itu juga adanya diskusi dengan antar anggota rapat. Seperti itu teman-teman. Itu yang benar itu seperti itu. Tapi kalau misal di satu sisi itu hanya formalitas, mending tidak usah rapat, tapi langsung diumumkan pemaparan saja gitu. Langsung di-share aja, itu ini, seperti ini, kayak gitu. Jadi tidak perlu untuk rapat. Nah, di sini jawaban yang paling tepat apa? Karena ini gagasan Anda itu tidak diterima oleh unit, berarti kita apa? Menerimanya dengan lapang dada itu paling bagus. Tidak menerimanya jangan sampai, bersikap biasa saja itu juga boleh, tidak peduli juga boleh. Jadi yang paling tepat adalah skor 4, kita menerimanya dengan lapang dada. Ya. Kemudian kita bersikap biasa saja. Kemudian yang D, yang skor 2, skornya 2 ada di D, tidak peduli karena kita sudah bisa rapat diselenggarakan hanya untuk formalitas. Kemudian skor 1 tidak menerimanya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah seperti itu. Ya, teman-teman ya, jangan sampai teman-teman itu salah tindakan, salah langkah, supaya teman-teman itu ke depannya juga tepat, gitu kan ya. Dan skor teman-teman di soal manajerial skornya tertinggi, bisa mendapatkan 100. Oke. Jadi aku ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos P3K Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru. Semoga juga dilancarkan dalam proses pemberkasan. Aku juga ikut happy. Channel YouTube aku bisa bermanfaat. Bimbel aku juga meluluskan banyak banget peserta bimbel yang sudah lolos. Bisa mencapai 200 lebih peserta bimbel yang lolos. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan semoga kedepannya aku juga semakin sukses untuk bisa membimbing teman-teman menjadi seorang ASN, baik CPNS ataupun P3K. Oke, di sini aku juga menjual soal-soal untuk prediksi soal P3K umum. Jadi teman-teman silakan kontak aku supaya mendapatkan soal itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel YouTube aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Kalau misal ada yang ingin didiskusikan, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah juga aku balas sesuai dengan kapasitas aku dan sesuai dengan kemampuan aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah share channel YouTube aku. Semoga bermanfaat ke depannya. Dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe juga. Dukung aku bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2023 ini.
Dan semoga aku bisa sukses terus membantu teman-teman lulus ASN tahun 2023. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya.